Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Sebelum dimulai, Ibu ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum pembelajarannya kita mulai, alangkah baiknya jika kita mengawalinya dengan berdoa bersama. Saya persilahkan untuk ketua kelasnya memimpin doanya. Ya, Alhamdulillah. Sebelumnya Ibu akan absen satu persatu ya. Amelia, Citra, Dita. Ditanya ada? Oh, sakit. Ya. Putri, Salma. Baik. Meskipun hari ini tidak lengkap semuanya ya, namun Ibu harap kalian tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran hari ini. Sebelumnya kita adakan yel-yel ya untuk menambah semangat. Masih ingat kan? Baik. Salam semangat, salam sehat, insya Allah bermanfaat. Baik, ada yang masih ingat pembelajaran sebelumnya itu tentang apa? Amel, masih ingat? Iya, betul. Jadi pembelajaran sebelumnya yaitu mengenai cara pembuatan pola dengan manual, dengan tangan. Nah, kali ini Ibu akan menjelaskan cara membuat pola dengan komputer, dengan software. Jadi ada programnya tersendiri. Nah, kira-kira tujuannya apa sih membuat pola harus dengan komputer? Kan dengan tangan saja sudah cukup, Bu. Ada yang bisa menjelaskan? Putri, silakan. Ya, benar. Jadi, di era sekarang itu yang serba digital dan modern, alangkah baiknya jika kita mempelajari kemajuan teknologi. Karena mengingat sekarang adalah era industri revolusi 4.0, bahkan sudah menginjak lebih dari itu, maka kita harus menggunakan teknologi. Kita tidak boleh kalah dengan dunia yang semakin signifikan perkembangannya. Nah, jadi tujuan untuk pembuatan pola menggunakan komputer itu agar kita itu bisa bersaing di dunia pekerjaan nantinya. Karena di dunia pekerjaan itu banyak sekali orang-orang yang memiliki talent atau kemampuan yang melebihi di atas rata-rata. Sehingga nantinya Ibu akan ajarkan bagaimana sih caranya membuat pola dengan komputer. Nah, ini juga sangat bermanfaat untuk kita. Kita sendiri kan berada di dunia busana, di bidang busana. Di mana di dunia busana itu kita tidak hanya mengenal mengenai menggambar atau mendesain atau membuat pola secara manual. Karena sekarang sudah teknologinya sudah canggih ya, maka kita harus mengikuti perkembangan zaman. Oleh karena itu, nanti Ibu harap kalian bisa mengikuti pembelajaran ini dengan baik. Nanti sebelumnya akan Ibu bimbing, Ibu ajarkan bagaimana cara membuat pola dasarnya. Namun sebelumnya karena kita kemarin sudah membuat pola dengan manual secara utuh, lengkap, hari ini Ibu akan menjelaskan bagaimana cara membuat pola secara komputer untuk pola dasar roknya. Untuk materi berikutnya seperti pola dasar blus, pola dasar tupis, itu Ibu akan ajarkan di pertemuan berikutnya. Nah, Ibu minta tolong untuk LCD-nya dinyalakan. Nah, baik. Jadi hari ini setelah itu Ibu akan ajarkan cara membuat pola dasar rok dengan menggunakan software Richpiece. Sebenarnya ada banyak softwarenya yang bisa kita gunakan. Namun karena hari ini Ibu akan mengajarkan satu persatu, yaitu Ibu akan menggunakan software Richpiece terlebih dahulu. Nanti kemudian baru kita mencoba menggunakan software yang lainnya. Seperti itu. Bisa dimulai anak-anak? Ya, alhamdulillah. Nanti kalian perhatikan LCD ya, di layar LCD. Nanti pertemuan berikutnya kita bisa menggunakan laptop secara masing-masing atau kita menggunakan lab komputer yang telah disediakan di sekolah. Baik, Ibu mulai ya. Baik, kita buka halaman Richpiece-nya.
akan terlihat seperti ini, yaitu berupa lembar kosong berwarna putih. Lalu untuk memulainya, kita akan menggunakan tool yaitu Intelligent Pen yang sebelah ini ya, yang berbentuk pensil, untuk membuat desainnya dulu. Jadi sebelum polanya terbentuk itu kita harus membuat desainnya dulu. Namun desainnya itu seperti bentukan pola dasar ya. Jadi bukan desain seperti fashion design, bukan. Nah, pertama-tama kita tentukan dulu besaran pola yang paling besar, yaitu 1/4 lingkar pinggul ditambah 1. Nah, di sini Ibu akan menggunakan lingkar pinggul 96 cm. Sehingga jika dibagi 1/4 ditambah 1 yaitu hasilnya 25. Maka kita buat kotak seperti ini. Nah, di sini lebarnya kita gunakan lebar 1/4 lingkar pinggul ditambah 1 yaitu 25 cm. Kemudian panjangnya ini merupakan panjang dari rok yang akan kita buat. Di sini saya menggunakan panjang 60 ya, 60. Untuk panjangnya bebas. Kemudian klik OK. Maka akan terbentuk persegi panjang seperti ini. Kemudian kita lanjutkan. Kita bisa menggunakan add point. Ini kita nolkan agar garisnya tidak terbagi menjadi 2. Nah, kemudian di sini tuh add point berfungsi sebagai alat bantu. Jadi untuk pertama pola rok seperti yang kita buat manual di sini yaitu ya betul 1,5. Kita isikan 1,5, klik OK. Kemudian kita akan mengisi di sininya. Nah, untuk di sini kita isikan 1/4 lingkar pinggang ditambah 1 dan ditambah 3 untuk kup nutnya. Nah, di sininya 25. Sedangkan lingkar pinggang yang kita butuhkan yaitu 21. Nah, maka di sini tersisa 4. Klik OK. Nah, kemudian untuk membuat garis pinggangnya, kita menggunakan Intelligent Pen. Hubungkan antar titik. Nah, klik kiri untuk mengakhiri. Kemudian karena ini kan belum melengkung, kita bisa menggunakan modify. Seperti tanda panah ini ya, untuk melengkungkan. Kemudian klik kiri lagi untuk menarik. Setelah dirasa lengkungnya cukup, kita bisa klik kiri di luar jangkauan atau di luar desain. Setelah itu, kita juga menggunakan titik lagi add point untuk membantu menemukan tinggi panggul. Jadi di sini misalnya, nah ini angkanya masih 16. Kemudian kita ganti menjadi tinggi panggul yaitu 18 cm. Di sini juga jadi 18 cm. Kemudian kita gunakan Intelligent Pen untuk membuat garis lurus seperti ini. Hubungkan antar titik, klik OK. Nah, seperti ini. Ini bisa kita besarkan, bisa kita kecilkan. Kemudian setelah itu, karena pola rok itu kan biasanya dari sini naik dan turun ya. Kita bisa mengeluarkan, pertama kita naikkan saja dulu, yaitu sebesar 2 cm. 2 cm. Kita menggunakan poin, lalu klik di sini 2, kemudian klik OK. Kemudian kita gunakan Intelligent Pen. Kita tarik garis keluar. Ini garisnya bebas. Nah,
Kemudian kita tentukan garisnya mau keluar berapa sentimeter. Di sini kita keluarkan 3 saja ya. Nah, seperti itu. Klik OK. Nah, kemudian ini kita masih menggunakan intelligent pen. Kita hubungkan antara garis pinggang atas dengan panggul. Seperti ini. Lurus saja dulu tidak apa-apa. Kemudian kita bengkokkan atau kita lengkungkan dengan modify. Seperti ini. Nah, setelah lengkung, dirasa cukup, kemudian klik kiri untuk mengakhiri. Lalu gunakan lagi intelligent pen. Kita sambungkan titik panggul tadi dengan batas rok. Seperti ini. Klik kanan untuk mengakhiri. Kemudian kita gunakan kompas. Kompas itu fungsinya untuk membuat garis miring. Kemudian dari titik ujung rok kita tarik garis ke ujung tengah muka. Kemudian kita klik kiri lagi. Nah, kemudian dilengkungkan menggunakan modify. Nah, seperti ini. Klik kiri lagi. Nah, ini sudah selesai menjadi sebuah polanya. Namun belum terbentuk pola yang sesungguhnya. Karena ini baru merupakan desain. Kemudian kita forfex. Klik pada garis-garis yang perlu di forfex. Nah, maka akan terbentuk pola seperti ini. Nah, untuk membuat forfex ini, kita klik kanan. Kemudian akan terbentuk pola. Nah, kemudian klik pada grind line, tool grind line ya, untuk mengubah arah serat. Nah, seperti ini. Kita klik kanan, klik kiri untuk menentukan arah serat, dan klik kiri lagi. Setelah itu, kemudian kita geser menggunakan tombol spasi di keyboard. Nah, kemudian kita geser dari polanya. Klik kiri. Kemudian untuk membuat kupnat, kita pertama-tama adalah menghapus ininya dulu. Menghapus kampuh. Kampuhnya dijadikan 0 semua. Nah, isikan 0. Hingga semuanya terisi 0. Kemudian kita menggunakan V-Dart. Kita cari. Nah, ini tool V-Dart. Kemudian kita klik pada tombol yang akan dibuat kampuh. Nah, di sini karena tadi kita menggunakan lingkar pinggang 68, maka 1/10 lingkar pinggang, yaitu 6,8. 6,8 ditambah kampuhnya 3 cm. Untuk estimasinya kita menggunakan 10 cm. Kemudian klik OK. Nah, klik kiri lagi. Di sini merupakan lebar kampuh, yaitu 3 cm. Dan panjangnya kita sesuaikan menjadi 12 cm. Kemudian klik OK. Kemudian klik kanan untuk mengakhiri. Jadi ini sudah terjadi, kampuhnya ya sudah dibuat. Kemudian kita dapat menambahkan kampuh. Seperti ini. Kampuhnya yaitu untuk atas 2 cm. Kemudian 2 cm. Kita isikan 2 cm semua. Kecuali untuk bawah ya.
bawahnya kita isikan 4 untuk lemnya. Lalu ini TM-nya, karena ini TM merupakan sambungan, jadi kita belum memerlukan kampuh. Nah, seperti ini. Lalu untuk pola belakangnya bagaimana? Pola belakangnya juga dibuat sama, yaitu seperti cara membuat pola depan. Yaitu kita pertama menggunakan kotak dengan ukuran 23 sebagai panggulnya, lalu panjangnya 60 cm. Klik OK. Kita menggunakan add point lagi. Di sini 1,5. Nah, di sini itu 4 cm. Maaf, 4 cm. Klik OK. Kemudian kita gunakan deterjen pen seperti ini, modify lagi untuk melengkungkan. Setelah itu gunakan add point untuk membantu. 18. Kemudian di sini juga 18. Maaf. Nah, inilah pentingnya menggunakan software. Jadi ketika kita ada kesalahan bisa menghapusnya. Nah, di sini kita isikan 18. Lalu kita bisa langsung tarik garis lurus. Nah, klik OK. Kemudian seperti biasa di sini 2 cm. Lalu di sini kita isikan 3 cm, karena tadi yang awal 3, kita ikut saja 3. Klik OK. Kemudian kita sambungkan garisnya. Nah, sambung, lengkungkan lagi. Lalu kita luruskan dengan ujung rok. Nah, seperti ini. Lalu kita lengkungkan lagi. Kalian perhatikan tool-tool apa saja yang ibu gunakan ya, agar mudah. Nanti ibu berikan modul sebagai pengingatnya sekaligus untuk menambah pengetahuan kalian. Setelah itu kita vortex. Kita vortex setiap garis pola. Setelah jadi klik kanan. Kemudian kita geser. Kita ubah lagi tanda arah seratnya. Nah, setelah itu kita juga sebenarnya bisa tanpa mengurangi kampuh, langsung saja kita membuat kupnat dengan V-dart. Nah, di sini klik 10, klik OK, kemudian isikan lebar kampuhnya 3, kupnat maksudnya, kemudian panjangnya 12. Klik OK, klik kanan. Nah, seperti ini. Lalu kita tinggal mengedit kampuhnya saja. Di add seam, kita klik pada garis yang akan kita ubah kampuhnya. Ini kita beri 4 untuk resleting. Kemudian bawahnya juga 4. Kemudian sampingnya 2 cm. Kemudian atas karena tadi kita sudah 2, kita 2. Kemudian sebelah sini kita bisa zoom ya jika tidak terlihat garisnya. 2. Nah,
maka hasilnya akan seperti ini. Ini polanya sudah jadi. Ini adalah pola depan. Dan ini adalah pola belakang. Jadi ini sangat mudah ya, sangat membantu kita dalam membuat pola. Lalu kemudian kita juga bisa menyimpannya dalam bentuk file. Tinggal pilih, kita save. Kemudian kita beri nama pola dasar rock gitu. Kemudian kita save. Nah, karena ini sudah ada namanya sebelumnya ibu membuat ini, kita klik saja ini. Nah, mudah bukan? Jadi ini jauh lebih mudah dengan menggunakan software daripada menggunakan yang manual seperti itu. Ya, sekiranya seperti itu materi yang Ibu jelaskan kepada kalian. Apakah ada pertanyaan? Oh iya, Putri, silakan. Baik, jadi untuk pola komputer ini, apakah ada software yang lain? Ada. Jadi softwarenya tidak hanya satu ya, ada Richpiece, ada Optitext, ada yang memang pembuatan untuk garment, skala besar. Namun untuk kali ini Ibu ajarkan yang menggunakan Richpiece terlebih dahulu. Selanjutnya di pertemuan berikutnya Ibu akan ajarkan menggunakan dengan software yang lain. Lalu untuk selanjutnya kalian nanti Ibu akan berikan link untuk menginstal softwarenya. Nanti Ibu akan share ya di grup gitu. Apakah ada pertanyaan yang lainnya? Amelia? Oh iya, Amelia bertanya apakah ada tugas atau ini akan dijadikan tugas. Jadi nanti tugasnya untuk kalian yaitu mempelajari atau kalian membuat ulang pola dasar rock yang telah Ibu jelaskan tadi. Kemudian tugas itu untuk latihan di rumah dan dikumpulkan minggu depannya. Begitu. Ada pertanyaan lagi? Tidak? Sudah jelas semuanya? Alhamdulillah. Nah, jadi kesimpulannya apa sih dari materi kali ini? Jadi kesimpulannya, pola komputer itu adalah pola yang dibuat di dalam software, menggunakan software tertentu, menggunakan laptop, menggunakan komputer. Tujuannya yaitu untuk mempermudah pekerjaan, membuat efisiensi waktu, mempercepat pekerjaan. Kemudian juga kan ini sudah teknologi yang canggih, lebih modern daripada tangan, sehingga ketika ada kesalahan kita bisa mengoreksinya. Tidak harus membuat ulang, tapi kita bisa mengkoreksinya dengan cepat. Sehingga pola komputer ini jauh lebih efektif karena kita bisa langsung cetak, bisa menyimpannya juga dalam bentuk file sehingga tidak mudah hilang ataupun rusak gitu. Lalu kemudian pola ini juga sangat bermanfaat nantinya ketika kalian sudah memasuki dunia kerja. Entah itu kalian akan mengajar menjadi guru atau kalian akan memasuki dunia pekerjaan di bidang busana. Sehingga kalian bisa nanti membuat pola komputer ataupun kalian bisa menerangkan kepada siswa-siswi kalian nantinya. Begitu. Ya, jadi nanti Ibu akan berikan kalian modul juga untuk menambah pengetahuan kalian, jadi kalian bisa mempelajarinya di rumah. Begitu. Nah, sudah Ibu cukupkan sekian. Tetap semangat dan jangan lupa jaga kesehatan kalian ya, sehingga kalian bisa mengikuti pembelajaran selanjutnya dengan baik, dengan kondisi yang sehat. Dan tetap semangat, saya yakin kalian akan menjadi orang yang luar biasa nantinya. Gitu. Sebelum ditutup, alangkah baiknya kita berdoa kembali ya, agar ilmunya bisa bermanfaat dengan baik. Untuk ketua kelasnya, dipersilahkan untuk memimpin berdoa. Ya, amin. Baik, Ibu tutup ya, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sampai jumpa di pertemuan berikutnya ya. Terima kasih. Nanti LCD-nya dimatikan ya.